Bismillahirrahmanirrahim. Masih sekitar muqaddimah konon asasi di Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdin yakuna lil alamin nadhira. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya agar supaya memberi warning kepada orang alam. Wa ataqullahu al-mulka wal hikmah wa 'allama mimma yasha', dan memberinya kepada hambanya kerajaan, hikmah dan ilmu-ilmu yang telah dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi ilmu hikmah oleh Allah Ta'ala dan diberi kebaikan yang banyak. Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Ya ayyuhan nabiyyu, iling-iling wong kang dadi nabi. Inna temesun ingsun iku arsalnaka ngutus ingsun ing sira syahidan kali wong kang dadi saksi. Rasulullah diutus oleh Allah untuk menjadi saksi bahwa kalau dia sudah menyampaikan risalahnya Allah terhadap hambanya. Wa mubasysyiran wa nadhira. Jadi Kanjeng Nabi ini diutus pertama untuk syahidan, tadi saksi. Makanya pertama yang perlu diajarkan kepada masyarakat yang belum kenal apa-apa, ini syahadat dulu, menyaksikan adanya Allah, menyaksikan adanya Rasul. Setelahnya itu wa mubasysyiran, kali wong kang bebungah, diberikan tafsir, diberikan hal-hal yang menggembirakan kepadanya tentang surga. Kalau amal ini akan mendapatkan pahala yang berlipat, termasuk dawuhnya Allah, walladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk sabilillah bagaikan orang yang menanam padi, kamatsali habbatin, satu biji akan tumbuh 100 biji. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila, satu biji akan bisa menumbuhkan 7 gagang, 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap satu tangkai 100 biji, yang berarti sedekah satu itu akan mendapat pahala 700. Itu pun kalau dilakukan dengan cara ikhlas, masih ada tetap tambahan, wallahu yudha'ifu liman yasha, masih akan dilipat gandakan. Ini basyir. Tapi orang itu ketika ditafsir, diberi warning, diberi kabar gembira terus, ini akan membahayakan dikarenakan akan menjadi merasa aman dari siksaan Allah, merasa aman dari bahaya, merasa aman dari su'ul khotimah dan lain sebagainya, karena terlalu mendapatkan berita tentang kegembiraan, akan merasa aman. Padahal orang-orang yang merasa aman itu adalah orang-orang yang zalim. Wala ya'man makrallahi illa qaumuz zalimin, illa qaumuz zalimun.
Fala ya'manu makrallahi innal qaumul zalimun. Makanya ketika ketika tidak ada tanzir ini membahayakan. Makanya di samping mubasyiron harus naziron. Naziron gini ku meden-medeni. Meden-medeni diberi warning akan adanya neraka. Di antaranya didawuhkan wa may yabkhal fa innama yabkhalu li nafsihi, wong sing bakhil berarti bakhil kepada dirinya sendiri. Masuk dalam hadis la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratun minal kibri. Orang yang hatinya itu ada kibirnya tidak bisa masuk surga. Dan seterusnya itu sebagai warning. Apalagi kalau kita warning bahwa manusia itu masih melihat dari catatan dulunya. Banyak orang yang semestinya sudah catat ngamal baik, ngamal surga, sehingga antaranya dia dengan surganya satu jengkal, seperti Barsiso ibadahnya ngetop marketop, ibadahnya marketop, dan santrinya itu 60.000 bisa terbang semua. Tapi karena kedahuluan catatan rokok, akhirnya sebelum mati dia ngamal urusan rokok, sul khotimah. Seperti Bal'am Ba'awarok itu orang yang telah diberi tanda kebesaran Allah. Semuanya doa-doa dan permintaannya gak pernah meleset. Tapi akhir hayatnya karena kecatatannya nikun rokok, akhirnya sebelum mati malah justru berpaling dari Allah demi mendapatkan dunia, demi mendapatkan dunia. Mulane akhirnya didhawuhna karo Gusti Allah, watlu alaihim naba allazi atainaku ayatina fansalakha minha. Jadi masalah kalbin tahmil alaiyal has atau tadrukiyal has. Mari kaya asu diwenehi mangap, gak diwenehi ya mangap. Berarti antara basyiron wa nadhiron ini harus imbang. Bagaikan sayap itu kalau berat sebelah akan guling. Kalau nanti terlalu berat basyirunnya akan merasa aman dari makrullah, merasa aman dari rekayasanya Allah. Tapi sebaliknya kalau nanti terlalu takut, pesimis, akhirnya menjadi yaksun, menjadi putus asa, maka jadi seimbang. Dari sinilah apa yang telah dilakukan oleh sebuah organisasi yang mengatasnamakan jauhlah orang-orang yang selalu pergi kemana-mana, mumpung gawa kompor nih kok. Ini bahayanya di dalam ajaran Jaula itu tidak boleh membicarakan soal neraka, tidak boleh membicarakan soal tidak boleh nahi mungkar, yang ada amar ma'ruf saja. Hati yang ada niku hanya kabar gembira terus disenengi, wah niki gawe jenggot ngene ganjaran sekian. Kalau makan tangan kanan ganjaran sekian, ganjaran kok sing diurus. Akhirnya merasa dirinya mulia, merasa dirinya orang baik, merasa dirinya orang hebat. Ini yang bahaya. Tidak ada nazir, tidak ada warning. Makanya harus imbang. Baru kalau setelahnya syahadat terus diberi kabar gembira tentang ayat-ayat yang menjadi tafsir masuk. Al-'asr innal insana lafi khusr
Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Orang yang tidak rugi adalah orang yang iman, beramal soleh dan saling berwasiat, diperintahkan dengan hak, saling memerintahkan dengan hak. Itu di antara ini. Innal abrara lafi na'im. Orang yang selalu berbuat baik nanti akan selalu bergelumuran dengan kenikmatan di surga. Loh, siapa orang yang berbuat baik? Ini perlu dijelaskan. Apakah orang yang berkeliling ke sana kemari, menghadap ke barat ke timur? Enggak. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri, dan seterusnya. Ini kono 10. Wa atal mala ala hubbihi, wong sing gelem nyedakon atine, Zalul kurba wal yatama wal masah, kini dan seterusnya. Al-mufuna bil ahdi, orang yang memenuhi janji. Kemudian setelah kita tahu basyiran madhiran, yang efektif untuk meningkatkan imun basyir dan mengkalter agar supaya tidak menjadi ujub, tidak merasa dirinya baik, harus ada nazir, yaitu tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang neraka. Baru setelahnya dia itu ibadah demi surga, demi neraka, takut neraka, akhirnya ibadah tidak. Kalau takut neraka, dia itu gak mau korupsi, selalu berbuat adil, ingin surga, mampu ibadah. Baru disebutkan wada'iyan ilallahi bi'idhnih, wada'iyan ajaja ilallah bi'idhnih, oleh izinnya Allah. Berarti diajak dengan perintahnya Allah. Perintah Allah ini bagaimana? Kamu melakukan sholat, melakukan ibadah, jangan mengharapkan surganya, tapi karena Allah. Kau meninggalkan maksiat bukan karena takut neraka, tapi biizni, karena mendapat izin Allah. Berarti kau sebenarnya tidaklah bisa beramal baik, tapi kau bisa beramal baik ini atas izin Allah. Kau tidak akan mampu meninggalkan kemaksiatan, sedangkan kamu sekarang tidak maksiat itu karena atas izin Allah. Kembali ini la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Ini bentuk dari melarikan hati kita kepada Allah, bahwa yang kita lakukan itu bukan untuk neraka surga, tapi yang kita lakukan semuanya karena diizinkan Allah. Dan karenanya orang-orang yang tidak bisa melakukan ibadah, tidak melakukan taat, ini hakikatnya orang-orang yang dijauhkan oleh Allah. Manusia Abu Qasim Al-Qushairi, Ibnu Qasim Al-Qushairi dawakan ashabul kasli alladzina rabatahumullahul haqqa rabatahumul haqq bi muskilata wa aqdamahum muskilatal khidlan. Orang-orang yang malas itu sakjane permasalahan ini memang kakinya oleh Allah diikat dengan keasoran, diikat, diperberat oleh keasoran.
yaitu perkara sing ngasorno. Khidlan itu sebaliknya taufik. Kalau taufik diberi kemampuan untuk taat, di sini diberi kememberian untuk taat. Membeli itu tidak mampu. Sehingga yang ada dalam benak hatinya, aku ingin ibadah tapi realitanya gak tahu ibadah. Saya ingin sakap jamaah tapi selalu terganggu, gak bisa jamaah dan lain sebagainya. Ini kemarin akhirnya keikhilan karo pengiran. Makanya kalau karena khidlan berarti apabila kita melakukan kebaikan itu karena izin Allah, ketika kita melakukan kejelekan walaupun atas nama izin Allah, tapi akuilah karena dengan melakukan kejelekan ini otomatis Anda sadar melakukan kejelekan. Kayak enek wong niku maksiat tanpa sadar. Lek ngono akuilah kemaksiatanmu. Mulane ngamal dawuh Allah, fa in kana khairan fa min Allah wa in kana syarran fa min nafsik. Kalau memang perbuatan itu baik, hakikatnya dari Allah. Kalau perbuatan jelek, akui dirimu. Ini yang dimaksud wada'iyan ilallahi bi'idznih. Kalau kamu sudah bisa melaksanakan Allah, perbuatan baik-baik itu bukan karena dirimu, tapi memang karena dijalankan Allah, maka akan menjadi sirajam munira. Kamu akan menjadi lampu yang memandangi berapa santri, mampu memandangi atau menyinari pada umat. Berarti oleh basyirah selama tidak tertutup dengan bisyarah. Mulai tertutup karo bisyarah, basyirahnya ambles ngono. Awasira jalan dadi lampu muniron kang biasa akan Asiraja munira, di sirajan dadi lampu, dia mengetahui hal-hal yang bagus. Terus di samping sirajan tidak hanya lampu saja karena tidak tidak berfungsi, tapi harus munira, di samping lampu bisa menyinari. Ngoten. Niku syaratnya bi'idni. Lah untuk bi'idni dia bi'idni kudu basyiran wa nadhira. Basyiran wa nadhira harus syahidan terlebih dahulu, menyaksikan mengetahui, karena dengan menyaksikan tahu kebenaran maka akan mencintai. Karena kalau tidak menyaksikan enggak bisa mencintai. Nomor 3, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Wa huwa a'lamu dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu Allah wa a'lamu bil muhtadin. Mukadimah Qur'an asasi yang ketiga yaitu dawuh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Wargamu, saudara-saudaramu, anak-anakmu, istrimu, jaklah kamu ajak menuju jalan hikmah, jalannya Allah dengan hikmah. Maksudnya jalan Allah dengan hikmah bagaimana? Tadi sudah dikatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, bahwa orang itu kalau sudah dikasih hikmah, melihat segala sesuatu, melihat ajaibnya, melihat bagus. Nah, ngoten lho.